Terima kasih. Saya mohon maaf sekali terlambat. Nunggu-nunggu tadi tertidur. Jadi sekali lagi mohon maaf karena telah terlambat. Teman-teman sekalian, ini semua daring ya? Semua daring. Dari mahasiswa GMI, kader-kader GMI. Maksud saya semua peserta di sini online. Online. Oke. Ya, sayang ya kita sedang mulai menanjak lagi nih. COVID-nya sudah mencapai 11.000 kemarin. Mudah-mudahan segera kita bisa kembali ke kehidupan normal. Kedua, rasanya ini adalah forum diskusi, ya bukan kuliah gitu. Sehingga saya walaupun judulnya teori negara dan relasi kekuasaan, saya tidak ingin banyak bicara tentang definisi gitu ya, jenis-jenis teori negara, ada teori ketuhanan bahwa segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Tuhan, oleh karena itu hukum yang berlaku juga adalah hukum Tuhan. Gitu. Ada juga teori kontrak, seperti juga mulai menikah dan bernegara itu semua dilandasi oleh kontrak gitu. Ya, kontrak itu ada terms and conditions-nya, ada yang boleh, ada yang tidak, dan sebagainya itu. Ada juga teori kekuasaan. Jadi ini hukum besi ya, siapa yang kuat dia yang berkuasa gitu. Dan ada juga teori hukum alam atau kita sebut juga natural law gitu. Pada dasarnya manusia ini adalah makhluk sosial dan oleh karena itu berinteraksi adalah kebutuhan. Nah, untuk berinteraksi perlu ada aturan main, gitu ya. Ada rules of the game-nya. Perlu ada institusi yang menaunginya. Nah, hal-hal seperti itu saya tidak akan sampaikan, tapi lebih menekankan pada esensi dari teori-teori itu, kemudian juga konteks kekinian. Nah, perkenalkan saya untuk share screen. Negara dicerminkan oleh simbol-simbol gitu, antara lain adalah istana biasanya. Nah, saya ingin mulai dari penciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu dengan kebebasan yang nyaris mutlak. Ya. Tapi ini tidak berlaku pada paham komunisme ya. Paham komunisme tidak mengenal Tuhan. Tapi agama-agama pada umumnya itu berpijak dari penciptaan manusia dengan nyaris mutlak memiliki free will yang diberikan oleh Tuhan. Kebebasan berkehendak, kebebasan memilih, kebebasan mengembangkan diri itu diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena itu karena tidak ada yang identik ciptaan Tuhan itu.
Anak kembar saja berbeda ya karakternya, kebiasaannya, macam-macam itu. Jadi bahkan Tuhan itu menciptakan manusia diberikan kebebasan untuk tidak percaya pada Tuhan sekalipun. Sedemikian banyaknya orang yang tidak mengakui Tuhan, tidak menyebabkan Tuhan itu tersinggung. Gitu. Tidak ada paksaan untuk meyakini dirinya, walaupun Tuhan itu tentu saja memberikan ajaran ya, menurunkan ajaran lewat messengernya gitu. Nah, dari sini juga kelihatan teori kontrak sosial itu yang paling bawah ya, menjadi lumrah gitu. Karena apa? Karena tatkala kita berinteraksi dengan sesama makhluk Tuhan, bahkan tidak hanya manusia ya, sesama makhluk Tuhan, binatang, tumbuh-tumbuhan, itu ada rules of the game-nya, ada aturannya, ya. Ada yang diatur oleh Tuhan langsung, ada yang diatur oleh kontrak sosial. Dulu orang tidak peduli dengan hutan, dulu orang tidak peduli dengan polusi, tapi ini banyak yang mengeluh gitu. Sehingga perlu ada aturan lain supaya kehidupan ini berjalan harmonis. Sama seperti kita nonton sepak bola, kalau pemainnya itu menendang kaki lawan secara sengaja, wah itu jadi biadab kan, makanya dikenakan kartu merah, tidak boleh main setidaknya 2 kali, begitu. Permainan sepak bola yang indah adalah kalau aturan main ditegakkan. Ya, saya tidak pernah tuh ya, hampir tidak pernah lah ya kalau Liga Inggris itu melihat perkelahian saling baku gitu, paling melotot-lototan gitu, paling apa beradu dada gitu-gitu. Karena itu seumur hidup, tidak boleh main sepak bola kalau terjadi. Apalagi kalau ada atur skor, waduh, udah deh peradaban hancur gitu. Jadi jenis kontrak sosial itu adalah cara untuk membangun peradaban itu, civilization. Nah, supaya tidak terjadi hukum survival of the fittest, dalam artian yang kuatlah yang akan mengendalikan yang lemah gitu. Yang kuatlah yang akan bertahan, yang lemah mati, yang lemah jadi budak gitu. Nah, caranya seperti apa agar tidak terjadi yang lemah jadi budak, yang lemah dibunuh, yang lemah tidak punya hak hukum? Maka oke, kata orang per orang ini, saya diberikan Tuhan free will yang nyaris mutlak. Tapi saya bersedia untuk memberikan sebagian kebebasan saya itu kepada satu agensi. Supaya misalnya saya berikan 10% kebebasan saya itu dari hampir 100% yang diberikan oleh Tuhan itu, agar yang 90% terlindungi. Nah,
supaya tidak terjadi survival of the fittest seperti yang dikatakan oleh Spencer atau Darwin itu. Ya. Sehingga selamatlah saya dengan 90% free will yang masih tersisa pada saya. Kalau ada tekanan, kalau ada paksaan, kalau ada premanisme, ya, yang akan merenggut free will saya, ada agensi khusus yang saya berikan kewenangan, berikan hak, otoritas untuk melindungi saya. Namanya apa? Negara itu. Jadi negara hadir karena ada kontrak sosial. Negara hadir karena kesadaran setiap individu bahwa mereka akan terancam kalau tidak ada agensi yang hadir untuk mempertahankan free will yang diberikan oleh Tuhan itu. Walaupun kalau saya mengharapkan agensi itu, saya harus mengorbankan sebagian kebebasan saya. Misalnya apa? Ya kalau berkendaraan, lampu merah tidak boleh jalan terus, gitu. Harus berhenti. Ya. Untuk membiayai agensi ini, saya harus bayar pajak. Kontrak sosialnya bagaimana? Ya lewat pemilu gitu. Secara berkala. Ya tentu saja ini ada yang otoriter ya. Ada negara kerajaan. Ini secara umum lah. Ya yang kita sebut sebagai demokrasi itu. Nah, di dalam aturan main itu, di dalam kontrak sosial itu, kontrak politik itu, ada terms and condition-nya. Nah, terms and condition-nya itu dibuat oleh wakil-wakil kita berupa undang-undang. Kontrak sosialnya berdasarkan apa? Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi. Oke. Ini kira-kira landasan umumnya ya. Kemudian agensi ini yang kita sebut negara memiliki aparatus untuk melaksanakan kontrak sosial itu. Memiliki infrastruktur itu tidak harus fisik ya, infrastruktur untuk mewujudkan tertib sosial itu. Untuk mewujudkan cita-cita bersama. Untuk mencapai visi dan goals sebagai satu negara. Nah, jadi hadirlah negara ini. Ada masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi, ya. Kemudian ada state, ya. State itu political governance structure dari suatu negara, bisa berupa central government, pemerintah pusat. Yang masuk pemerintah pusat itu bukan hanya pemerintah ya, tapi juga DPR,
eh, legislatif, eksekutif, yudikatif. Secara keseluruhan disebut state itu, central government. Sesuai dengan teori Montesquieu, nanti kita ke sana lagi. Di sini jadi kelihatan ada executive branch, ada legislature, dan judiciary. Nah, inilah state ini yang melaksanakan, menegakkan law and order yang telah disepakati bersama tatkala terjadi kontrak sosial itu. Nah, kemudian ada institusi namanya market. Seluruh struktur ekonomi private ya, yang memfasilitasi produksi, pengusaha lah ini ya, yang memfasilitasi produksi dan pertukaran dalam ekonomi atau transaksi dalam ekonomi. Karena kan manusia berbeda-beda, berbeda keahliannya, kemampuannya, ya. Nah, untuk memenuhi segala kebutuhannya, tidak mungkin dilakukan oleh orang per orang. Ingat cerita Robinson Crusoe ya? Ya dia terdampar di satu pulau gitu. Segala kebutuhannya harus dia penuhi sendiri. Bagaimana dia bercita-cita meninggalkan ketidaksolosiannya di pulau itu, ya terpaksa dia harus serabutan. Hari ini dia berburu ya untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Besoknya dia bikin kapal gitu ya. Jadi lama sekali. Karena pada dasarnya setiap manusia itu unik, punya kekhususannya sendiri. Nah, kebebasan itulah yang mampu mewujudkan keunikan manusia itu. Saya mau jadi pengusaha, saya mau jadi dosen, saya mau jadi peneliti, saya mau jadi aktivis NGO, macam-macam gitu ya. Nah, berinteraksilah manusia ini untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak bisa dia penuhi sendiri. Diciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa ya, adalah untuk saling mengenal, berinteraksi, dan saling tukar. Saya pinternya bertani, saya menghasilkan beras, padi dan beras. Saya butuh kain penutup tubuh. Nah, kan kalau dalam situasi yang tidak harmonis itu, saya cari, saya ketuk setiap rumah orang. Pak, ada enggak sarung, misalnya gitu. Dan Bapak butuh enggak beras? Saya punya beras, Pak, tapi saya enggak punya sarung. Tukeran yuk. Gitu. Barter jadinya. Di satu masyarakat yang masih belum banyak dan belum kompleks gitu. Nah, lama-kelamaan kan manusianya makin banyak, maka terciptalah pasar itu. Dulu pasar itu bersifat fisik. Kalau di kampung orang tua saya itu, pasarnya hari Selasa.
Enggak tiap hari digelar pasar itu. Ya, di desa A hari Senin, desa B hari Selasa, dan seterusnya itu. Karena skalanya masih terbatas, jumlah manusianya masih terbatas. Nah, bahkan sekarang tidak perlu ada pasar secara fisik, ada online. Berkembang terus, semakin kompleks masyarakat itu, interaksi sosialnya makin tinggi. Nah, semua ini diamanatkan oleh individu-individu yang kita sebut masyarakat ini. Nah, diaturlah bahwa peranan negara apa, peranan market apa, peranan community apa. Tidak boleh negara ini berselingkuh dengan pasar. Rusak semua. Rusak semua. Nah, sedemikian besar peranan negara, ya, karena setiap warga negara itu memberikan free will-nya kepada dia, kepada negara itu, negara sedemikian kuatnya. Tidak ada kekuatan manapun yang lebih kuat dari negara. Makanya disebut dia raksasa, Leviathan. Anda bisa bayangkan di dalam bukunya Robinson dan Acemoglu itu tidak ada corporation, yang ada power of state dan power of society. Nah, namun saya ingin mengakomodir yang namanya community ini gitu. Secara eksplisit dan market ini. Jadi kalau di dalam gambar tadi yang ada adalah state dan society, community. Nah, hilang nih fungsi marketnya. Sekali lagi, market itu adalah wahana untuk terjadinya pertukaran itu. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu kita tidak menginginkan si raksasa itu menjadi lalim, menjadi tidak terkontrol, menjadi penindas. Bertindak tidak adil, pilih kasih, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itulah, negara harus dibatasi ruang geraknya karena dia raksasa. Raksasa ini kalau tidak dibatasi ruang geraknya akan melumatkan pemilihnya. Akan memilih dirinya seumur hidup, akan jadi otoriter. Maka ada yang namanya checks and balances itu. Checks and balances atau dalam istilah Montesquieu, trias politika itu ada penadbir pemerintah, executive branch, ada legislatur, legislative branch, dan yudikatif. Kalau eksekutif dan legislatif itu bertempur, berkelahi, ada pengadilnya, yang mengadilinya, yang merekonsiliasikannya, yang menetapkan siapa salah, siapa benar, untuk menjaga kepentingan masyarakat yang ada di puncak segitiga itu. Makanya dibikinlah koridor ini.
eksekutif harus begini, tidak boleh begini, legislatif juga begitu. Dan tidak boleh kolusi, tidak boleh bersekongkol antara state dan korporasi dengan market tadi. Tidak boleh pengatur pasar ikut bermain di pasar, tidak boleh. Rusak aturan main. Negara jadi korbannya karena masyarakat jadi korbannya, society jadi korbannya, ya, karena hak-hak mereka tidak dipenuhi, karena negaranya pilih kasih, karena negaranya tidak adil, hukum diterapkan secara tebang pilih, dan sebagainya itulah ya. Nah, jadi harus dipastikan negara bermanuver untuk menyelesaikan masalah-masalah atau untuk menata satu masyarakat itu dibatasi di area ini, yang biru ini, yang sempit gitu. Ini kan lebih sempit dari sisanya ya. Nah, makanya disebut narrow corridor. Nah, contohnya itu apa? Amerika, Inggris. Nah, kalau negara semakin bergerak ke arah kiri, ya, ke arah kiri, contohnya China, ya, menjauh dari kepentingan rakyat, tidak pernah mendengar suara rakyat, the power of society, atau otoriter, disebutlah dia despotic Leviathan. Contohnya China. Jadi raja yang lalim. Raja yang raksasa yang lalim. Raksasa yang lalim. Nah, dulu Polandia despotic Leviathan, tapi pasca Perang Dingin Polandia masuk ke area ini. Nah, ada ekstrim negara loyo, power of society yang lebih dominan. Nah, ini chaos nih. Ya, chaos. Kalau tidak ada kekuatan negara yang besar, semua ditentukan oleh orang per orang, gitu ya. Tidak ada raksasa, tidak ada penegakan hukum. Siapa yang menjamin free will saya itu? Nggak ada. Ya pertemanan aja gitu. Oh, kalau anak saya kuat gitu, anak saya lindungi dulu. Jadi absent Leviathan juga bukanlah opsi. Jadi kita harus berupaya untuk menjamin agar negara itu degree of maneuverability-nya terbatas. Kalian bisa ini, bisa itu, ya. Tapi di luar itu kalian tidak bisa. Gitu. Kalau mau mindahkan ibu kota, silahkan, tapi ada aturannya. Bukan obsesi saya, bukan mainan saya kayak seperti mainan anak-anak gitu ya. Selesai mainan saya yang ini sekarang ibu kota deh gitu. Supaya saya bisa upacara 17 Agustus sebelum masa jabatan saya berakhir. Diatur semua, saudara. Nggak bisa suka-suka hati. Karena kalau suka-suka hati namanya otoriter.
Nah, oke. Kita berkewajiban menjaga Republik Indonesia ini agar tidak keluar dari koridor sempit ini. Kewajiban kita bersama, kalau tidak, maka kita akan mengalami nestapa secara pribadi-pribadi ataupun secara sosial. Karena apa? Negara yang kita sudah amanahi menjaga 90% free will saya, dia melanggar amanah sehingga kebebasan saya yang 90% itu diambil semua. Seperti Bupati Langkat itu ngerangkeng orang gitu ya. Diambil semua atau sebagian besar kebebasan saya diambil, dirampas. Saya tidak boleh bicara bebas. Bebas tuh tentu saja dalam koridor juga ya, bukan sebebas-bebasnya. Jadi kebebasan saya tidak bisa saya exercise kalau mengganggu kebebasan orang lain. Ada tatanan sosial itu, ada kontrak. Jadi negara melindungi saya kalau ada kekuatan tertentu yang merampas kekuatan saya itu. Ya kemarin semalam saya lihat itu Banser ingin menangkap seorang ustadz. Waduh, kan kita punya polisi, ya, punya aparat hukum. Banser tidak bisa diberikan kewenangan oleh kita untuk mengatur diri kita. Yang kita berikan kewenangan negara punya aparatur yang namanya polisi. Gitu. Dan polisi hanya membuat apa namanya bikin laporan gitu-gitu. Nanti kalau yang mengadili bukan polisi, yang mengadili ya hakim di pengadilan. Oke. Nah, oleh karena itu, setiap pihak tidak boleh memiliki benturan kepentingan. Karena apa? Kalau eksekutif jadi legislatif, eksekutif dan legislatif jadi pengusaha, rusak sudah. Diaturlah. Tidak boleh ada benturan kepentingan. Apa sih konflik of interest itu? Adalah ketika individu atau perusahaan, baik BUMN maupun perusahaan swasta, berada dalam posisi untuk mengeksploitasi posisinya sebagai birokrat atau pejabat yang menguntungkan dirinya, bukan rakyat. Self-interest dia. Oleh karena itulah, maka harus dipastikan konflik of interest ini tidak terjadi. Wasit disogok untuk memenangkan tim tertentu. Ya kacau. Wasit kan legislatifnya ya. Karena apa? Manusia itu hampir tidak ada manusia itu yang terisolasi gitu ya. Oh, dia hanya sebagai masyarakat biasa, anggota masyarakat biasa. Jarang sekali. Kecuali di hutan gitu ya. Karena setiap individu itu melaksanakan peran yang berbeda-beda dalam kehidupan keseharian. Dia sebagai individu, dia sebagai
bagian dari rumah tangga, ya, entah kepala rumah tangga, tidak harus laki-laki ya, kepala rumah tangga, kemudian dia ketua RT atau dia anggota DPR atau dia presiden. Nah, kepentingan siapa? Waktu saya jadi presiden diharamkan untuk mengeksersis amanah saya untuk keuntungan anak saya, istri saya, konco saya, partai saya, enggak boleh. Nah, makanya harus diatur ketat, saudara sekalian. Karena niscaya selama dia namanya manusia akan kerap menghadapi kondisi konflik of interest ini, benturan kepentingan. Hanya orang-orang tertentu ya yang pada Nabi dan Rasul gitu ya, yang mampu itu melakukan itu semua. Nah, ini sekarang di Indonesia makin ngawur. Jadi state dan korporasi saling rangkul. Batas antara state dan corporation semakin pudar. State dan market bersatu padu untuk mengeksploitasi masyarakat atau mengeksploitasi hak-hak masyarakat. Banyak orang mengatakan itu state dan market itu berkolusi, berkolaborasi, bersekongkol, menghasilkan satu bentuk pemerintahan yang disebut oligarki. Dikelola oleh segelintir orang. Dia bukan presiden, dia bukan anggota DPR, tapi dia bisa mendikte isi undang-undang. Seperti undang-undang Cipta Kerja itu. Seperti undang-undang Minerba itu. Ya, mereka yang mendikte dan disahkan oleh negara. Karena negara yang mengajak market, dunia usaha, untuk sama-sama membuat undang-undang Cipta Kerja. Dibuatlah bahu-membahu antara pemerintah dengan Kadin Indonesia. Ketua Satgasnya adalah Ketua Umum Kadin Indonesia. Waktu itu Pak Rosan. Jadi saudara, kita ini sedang genting kalau menurut saya ya. Sudah menghadapi satu situasi yang kita tidak boleh diam. Dan yang paling berkepentingan adalah kalian yang muda-muda. Yang telah mengecap pendidikan tinggi. Jarang sekali rakyat Indonesia itu mengecap pendidikan tinggi. Jangan sampai rontok ini. Tatanannya rontok, ya. Demokrasi kita hancur lebur, nanti yang muncul adalah kekuatan yang represif yang sudah kita pernah alami. Ya. Kekuatan represif itu bisa berasal dari kekuasaan karena negara punya aparatus itu, ya udah deh kalau begitu tangan besi saja gitu ya. Atau represif dalam bentuk radikalisme berbasis agama, berbasis belief,
sehingga masyarakatnya tidak harmoni dan akan jalan di tempat atau akan mengalami kemunduran. Nah, jadi ada wakil menteri, jadi wakil ketua umum Kadin, staf khusus kepala BPN, bahkan ketua MPR merangkap pengurus teras Kadin. Staf khusus Menko Perekonomian diisi oleh sejumlah pengurus teras Kadin Indonesia dan pengusaha. Sehingga aturan-aturannya ya merugikan rakyat. Wakil Wali Kota Bandar Lampung merangkap Ketua Apindo Provinsi Lampung. Kebetulan saya pernah hadir dalam satu acara seminar di Bandar Lampung. Pembicaranya si Bapak ini, ya, dia bilang gini, jangan lihat sekarang saya sebagai wakil wali kota. Saya ingin mengatakan ini sebagai ketua Apindo Provinsi Lampung. Tidak bisa melekat dua posisi yang diametral dalam satu diri manusia. Anggota DPR tetap menjadi pengusaha. Anak presiden kebetulan jadi wali kota, tapi masih jadi komisaris di berbagai perusahaan, itu pantang, saudara sekalian. Nah, kalau kita biarkan runtuh peradaban ini, runtuh peradaban ini, udah kacau. Nah, muncullah yang namanya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan. In developing world, negara-negara berkembang, corruption is public enemy number one. Kata mantan Presiden Bank Dunia Kim Jin Yong. Corruption is the cancer at the heart of so many of our problems in the world today. Kanker. Dia menjalar ke sekujur sendi-sendi kehidupan. It destroys jobs and holds back growth. Ini udah terjadi semua di Indonesia. Costing the world economy billions of pounds every year. Jadi yang kaya tambah kaya, tapi jangan cara merampok. Bahkan Adam Smith pun bicara tentang korupsi. Nah, yang lebih bahaya adalah political corruption. Korupsi yang melibatkan pembuat keputusan publik dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dimilikinya. Dia bikin undang-undang sesuka hati. Dia berkolaborasi dengan pengusaha sesuka hati. Dia menerima sogok. Political corruption is the use of power by government official for illegitimate private gain. Behavior of elected public official dan sebagainya itu. Dan sekarang mengarah ke grand corruption adalah abuse of high level power yang menguntungkan segelintir orang dan merugikan sisanya yang mayoritas, itu menyebabkan kerusakan yang serius dan meluas kepada masyarakat. Dan pada umumnya mereka tidak dipunish, tidak punish gitu ya, tidak diapa-apakan. Penguasa domestik kerap tidak dapat dan tidak akan membawa kasus grand corruption ini ke pengadilan. In this case, the international community has an obligation to act collectively and through action by individual states supaya tidak terjadi anarki.
Kalau aparat sudah mengabdi kepada oligar, mereka niscaya tidak akan menegakkan hukum. Dan untuk mengubahnya, ya harus dengan cara-cara yang tidak konvensional. Termasuk revolusi terjadi di mana-mana. Revolusi Prancis, ya. Macam-macam lah. Anda udah tahu semua. Nah, inilah tantangan kita semua, saudara sekalian. Karena sivilisasi kita jadi mengalami kemunduran. Keadaban kita merosot. Nah, ini kerangkanya ya, saya lewati deh ya. Tapi ini karena ada political patronage dan elit hegemoni. Kan di depan mata ya di kita itu. Menimbulkan kolusi dan nepotisme. Batas antara society, private, dan public itu blur, pudar. Nggak jelas saya penguasa atau pengusaha. Ini mirip-mirip. Nah, semakin parah relasi kekuasaan itu kalau wakil rakyatnya 82% di parlemen itu mendukung pemerintah. Jadi checks and balances-nya jomplang. Yang tidak berada di dalam pemerintah cuma 18%. Nah, mereka juga berkolaborasi bikin undang-undang, mau cepat, bisa, apa juga bisa, karena semua mereka bisa lakukan, mengingat mayoritasnya sangat mutlak. Mekanisme checks and balances praktis tidak berjalan. Dalam semalam, undang-undang dibereskan, rancangan undang-undang. Di tengah COVID-19, DPR memberikan keleluasan kepada pemerintah untuk melakukan perubahan atau relokasi anggaran. Tapi COVID lah ya. Tapi sekarang ya ingin digunakan uangnya buat ibu kota baru dan macam-macam. Uang PEN itu. Jadi sungguh ini darurat, ini wake up call buat kita, saudara sekalian. Nah, semakin cair lagi karena tidak ada perbedaan ideologis antar partai. Oke. Hanya sebatas azas, dan itu pun hampir semua sama. Azasnya Pancasila. Nasionalis, religius. Nasionalis saja, nasionalis religius. Gitu-gitu aja disputer itu. Jadi tidak ada perbedaan signifikan antara partai-partai. Ya gampang gabungnya karena tidak punya kelamin. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Bisa dua-duanya. Suka-suka. Jadi buat apa kita punya banyak partai kalau tidak ada perbedaan signifikan di antara keduanya dalam hal kebijakannya. Kecenderungannya jadi ke tengah semua, kiri tengah atau kanan tengah. Sangat sentralistik dan paternalistik. Sayalah yang paling tahu, kata ketua umum partai. Authority knows best. Jadi jangan ada yang balelo ya, yang jangan ada yang bla 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 begitulah. Nah, ini hasilnya saudara sekalian. Ekonomi Indonesia melemah terus, ya detak jantungnya kian lemah ya, sehingga tidak bisa lari kencang. Mau dipaksakan niscaya semaput. Ini semua saya lewati lah ya, tapi ini serangkaian paket yang diperuntukkan bagi pengusaha, bebas pajak, tax allowance, macam-macam. Ya ke rakyat miskin juga diberikan, tapi
tidak proporsional sehingga jurang kaya miskin semakin parah gitu. Pajak turun terus gitu, dan sebagainya dan sebagainya. Saya harus berhenti di sini ya, untuk kita bisa semaksimal yang waktu tersedia kita berdiskusi. Terima kasih.